Pak Edi Priyono, Dr. Edi Priyono mungkin punya pandangan yang kalau yang biasa di luar ini memang cenderungnya begitu. Pak saya kan memang kewajibannya begitu menyampaikan pandangan dari luar. Nah mungkin Pak Edi punya perspektif yang lebih imbang untuk itu. Biar kita juga karena ngundang pemerintah kayaknya pada nggak mau kalau dibagi seperti ini. Jadi yang mantan aja kita undang. Silakan Pak Edi. Pak Oke, Edi. makasih ya. Nah, wah ini dalam perjalanan ini. Ya, ya, saya berhenti dulu nih, saya berhenti dulu. Ya, oke, oke. Nah, jadi gini ya, jadi mudah-mudahan nggak lama ya. Jadi ada satu quotes yang saya suka, dan ini sangat relevan sekarang. Dari Thomas Sowell ya. Thomas Sowell itu bilang, dalam pelajaran ilmu ekonomi, maka pelajaran pertama itu adalah scarcity, kelangkaan, Hmm. Hmm. yang kemudian membatasi kita kan, karena ada kelangkaan sumber daya. Terus dia bilang bahwa sayangnya hal pertama yang dilupakan oleh politisi itu adalah scarcity. Ya, nah itu yang saya kira relevan untuk sekarang ini ya. Nah, jadi gini, kalau topiknya ke pelebaran defisit ya, jadi kalau memang yang mau dilakukan adalah pelebaran defisit, saya ingin mengulangi apa yang disampaikan Pak Purbaya waktu mengomentari Danantara ketika ada kabar bahwa Danantara akan banyak berbisnis di saham, beli saham. Beliau kan mempertanyakan, lalu keahlian Anda apa gitu ya. Nah, saya ingin bertanya dengan hal yang sama, kalau belum apa-apa pemerintah sudah akan memperlebar defisit di atas 3%. Lalu keahlian Anda apa gitu ya. Jadi saya setuju itu harusnya benar-benar last resort. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya ada dan memang tidak enak semua ya. Saya ingin sampaikan ini sekaligus sebagai usulan, sebagai masukan kepada pemerintah sebelum nanti katakanlah mudah-mudahan tidak sampai ya, tapi katakanlah nanti sampai pada pilihan terakhir di mana kita harus memperlebar defisit. Mudah-mudahan tidak perlu. Apa? Yang pertama adalah penggunaan saldo anggaran, sisa anggaran lebih. Nah, sisa anggaran lebih ini kan yang kemarin diambil oleh Pak Purbaya 200 sekian triliun, kemudian ditempatkan di perbankan yang sebenarnya itu nggak perlu gitu ya, karena tidak sedang ada kesulitan likuiditas kan. Nah, mestinya dalam kondisi seperti ini, itulah gunanya eh, SAL itu. Kita gunakan untuk sesuatu yang darurat. Tentu saja tidak semua. Yang kedua, yang bisa dilakukan adalah membuat berbagai kebijakan subsidi menjadi lebih tepat sasaran. Dan kalau saya mau usul subsidi LPG, subsidi LPG ini besar sekali loh, dan kita eh, melihat bahwa masih ada ruang ya yang bisa diambil pemerintah untuk mengefisienkan, yaitu membuatnya menjadi lebih targeted ya. Kalau sekarang itu kan subsidi barang, siapa aja bisa bisa beli LPG bersubsidi ya. Nah ini yang nggak cocok gitu kan. Ini mestinya skemanya dirubah jadi subsidi orang. Ditentukan dulu bahwa yang boleh menikmati subsidi LPG itu katakanlah hanya eh, desil 1 sampai 5. Itu kita perhitungkan bisa menghemat sekitar 35 triliun paling tidak. Nah, kemudian yang tadi sudah banyak disebut itu adalah ya harus ada apa ya, pemotongan anggaran untuk beberapa program yang memang harus ada yang dikorbankan. MBG sama KDMP jangan mengikuti ego dan seolah-olah tidak ada resource scarcity. Loh, kita ini lagi susah duit gitu loh. Nah, jadi apa salahnya sih MBG dan KDMP itu dikurangi? Saya tidak pernah mengusulkan untuk dihentikan stop gitu ya, karena saya tahu itu adalah janji politik, terutama yang MBG ya, janji politik Pak Prabowo. Tapi kalau anggarannya dikurangi kan bisa kan. Dan saya pengen usulan operasional. Yang SMA nggak dulu lah gitu, yang SMA nggak usah dulu. Dan itu saya yakin bisa mengurangi anggaran untuk MBG. KDMP juga, meskipun pinjaman itu dari Bank Himbara, tapi kan nyicilnya kan pakai dana desa, dan itu kemudian terkait dengan yang tadi dikeluhkan oleh beberapa teman tadi, bahwa itu yang membuat dana desa itu sudah jauh berkurang. Itu kan bagian dari TKD ya, yang harusnya bisa digunakan di level desa untuk memperbaiki infrastruktur, irigasi, menyambut El Nino dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian saya kira eh, bisa langkah-langkah bisa diambil, dan kalau memang terpaksa juga harga BBM bersubsidi bisa dinaikkan kalau menurut saya, tetapi jangan
sampai kemudian kenaikan ini terlalu besar. Jadi usul saya itu saja dulu. Jadi gunakan SAL buat subsidi LPG menjadi lebih tepat sasaran, subsidi orang targeted gitu ya. Kemudian mungkin kenaikan harga BBM subsidi tapi jangan terlalu besar. Pengurangan anggaran untuk MBG dan KDMP ini yang saya kira perlu dilakukan oleh pemerintah sebelum belum apa-apa sudah mau naikin anggaran, menaikkan defisit anggaran. Loh, kita itu belum naik di atas 3% aja menurut saya sudah bermasalah. Saya udah bilang. Dari mana lihatnya? Dari keseimbangan primer. Keseimbangan primer negatif. Itu artinya kita udah gali lubang, tutup lubang. Untuk bayar cicilan bunga hutang, kita mesti ngambil utang baru. Itu aja udah masalah. Apalagi kalau defisitnya ditambah sehingga kemudian di atas 3%. Persoalan kita akan semakin besar. Jadi itu nanti dulu lah. Kerjakan yang bisa dikerjakan yang tidak memberikan risiko jangka panjang bagi keuangan negara. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan, Mas Awil dan teman-teman baik yang di sini di forum ini maupun yang melihat live streaming. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Hati-hati di jalan Pak Edi. Kalau belum silakan, kalau jurnalis mau tanya ini, mumpung masih pada nongkrong di sini. Boleh Pak, kalau Silakan. boleh Ya, saya silakan mengawali. Mbak Nina. Mas Wali. Dari Kompas ya? Iya, harian Nah, Kompas. silakan Mbak Nina. Kemarin saya memang kebetulan wawancara Pak Erlangga dan Pak Purbaya, dan Nah. memang kalau rencananya kan mengejar pelaku usaha yang under invoicing gitu ya untuk menaikkan penerimaan negara kalau dari Pak Purbaya. Selain itu Pak Erlangga juga bilang mau kembali menyisir anggaran KL-KL. Sementara kalau anggaran MBG dan KDMP tidak akan diubah. Bercandaannya sih dia bilang gini, ya kita harus tahu ini punya siapa barang ini. Jadi susah ya kalau kita udah dengar kayak gitu. Nah, tapi masalahnya Pak kan gini, kalau langkahnya adalah mengejar pelaku usaha yang under invoicing, lalu juga kita mau potong anggaran lagi untuk KL-KL, sementara kan sebenarnya yang dipotong udah dari tahun lalu ya, dan tahun ini juga udah semua KL sepertinya sudah sangat mengetatkan ikat pinggang, TKD pun udah dipotong gitu ya, bahkan banyak yang masih utang gitu ya ke daerah. Nah, sebenarnya kalau menurut Bapak-Bapak ekonom ini sebenarnya apa sih dampak ke sektor real, terutama ya Pak, dan mungkin ke depannya pada pertumbuhan ekonomi gitu. Satu kan pasti pengusaha dikejar-kejar nih, ya kalau memang dia belum bayar pajak mah biarin lah ya. Tapi kalau misalnya masih dikejar-kejar lagi gitu ya, dan misalnya modelnya gebiah uyah, apa sih yang akan terjadi kalau menurut Bapak-Bapak? Makasih Pak. Saya kira usaha ini udah banyak tertekan selama ini ya. Banyak tertekan selama ini sehingga sudah lama mengeluh mereka bahwa crowded effect dan lain sebagainya sehingga mereka juga kehilangan momentum untuk melakukan ekspansi, apalagi pelaku industri ya mereka. Apalagi tadi ada candaan bahwa program itu adalah milik siapa. Jadi kita ingin mengimbau kita ekonom yang cinta tanah air gitu ya, bukan seperti yang aneh-aneh disebut oleh Pak Purbaya. Kita ini ingin mencari solusi bersama pemerintah bahwa sekarang ini kalau tadi dikatakan oleh kita hampir sama ya suara kita itu bahwa kalau efek dari sebuah anggaran yang sangat besar, jumbo, tapi tidak berdampak kepada pertumbuhan ekonomi secara signifikan, maka itu adalah prioritas untuk dilakukan efisiensi. Kita, kalau saya pribadi tidak mengusulkan untuk dihapus. Saya punya pandangan kalau memang itu untuk mengurangi stunting, memperbaiki gizi buruk, go ahead. Tetapi mungkin cukup ya 50-an triliun saja kan. Jadi bisa dari sana aja udah ada 280-an triliun yang bisa dihemat. Belum KDMP yang pembangunannya memang masih terus dilakukan, tapi kan belum seluruhnya. Yang kalau saya jumlahkan 500-an itu kan. Coba dilakukan satu seleksi bahwa hanya untuk desa-desa yang memang potensial bisnis koperasi itu dan bisa menggerakkan ekonomi pedesaan.
Bayangkan itu ratusan triliun bisa dihemat dari situ. Jadi mohon kebesaran hati bahwa janji Presiden Prabowo tetap dipenuhi, MBG tetap, dan memang itu untuk menyelesaikan masalah besar dari bangsa, yaitu stunting yang tinggi, masih sekitar hampir 20% kan. Jadi itu diselesaikan, dan tapi anggarannya tidak sebesar 305 triliun itu. Jadi sekali lagi menurut saya perlu kebesaran hati, karena memang ini udah di depan mata, udah di atas $100 per barrel sekarang ini. Saya duga memang harga equilibrium dari barrel koridor oil ini akan sekitar 100 itu, dan itu sudah di depan mata. Jadi harus dilakukan gitu. Terima kasih. Jadi kayaknya memang dari awal nih yang tadi saya bilang ya, di rencana APBN 2026 ini memang target penerimaan pajaknya terlalu tinggi. Ya. Ketika mereka tetapkan tinggi itu kayaknya mereka nggak tahu ngambil dari mana. Iya kan? Jadi saya rasa ini benar-benar salah satu program untuk pemenuhan target pendapatan aja secara umum ya. Tapi kalau dari dunia usaha, menurut saya mereka cukup takut ya. Karena mereka kan pertama bisnisnya udah banyak yang tertekan, daya beli memang sudah sangat rendah. Lalu kedua juga ada program-program pemerintah mungkin di luar ini ya, yang resmi juga kayak misalnya Danantara, dia udah konfirmasi dia mau issue Patriot Bond lagi 7 triliun di bunga 2%. Itu jadi terkesan apa ya, memaksa lah pengusaha-pengusaha besar. Dan juga ada konteks strategi pemerintah itu banyak yang crowding out perusahaan swasta gitu. Jadi contohnya misalnya Danantara kan dia mau misalnya dari ekonomi project besarnya adalah MBG gitu. Tapi Danantara dia mau bikin peternakan ayam 20 triliun gitu. Jadi dari pengusaha atau dunia usaha mungkin dia merasa kayak ini ngapain gue berkompetisi nih sama pemerintah. Ya kan pemerintah sebegitu besar gitu. Kita juga terus ditekan. Jadi menurut saya kalau misalnya pemerintah terlalu agresif dalam beberapa program ini tidak hati-hati gitu ya. Kalau benar kata Mbak tadi, kalau misalnya urusan pajak ya oke lah perlu dikejar. Tapi kalau dia terlalu agresif juga, terlalu menekan pemain swasta gitu, menurut saya itu akhirnya bikin mereka keluar ya kan lokal ataupun asing gitu sih Mbak. Jadi betul kata Dipo tadi Mbak Nina, target perpajakan itu disusun di APBN itu kan atas kondisi sampai dengan bulan Juni ya, bulan Juli waktu RAPBN diajukan kan. Nah perkembangan 6 bulan terakhirnya itu tidak ke cover dari APBN itu, sehingga dia terlalu ambisius kalau dilihat dari realisasi setahun. Pada waktu dia direncanakan di bulan Juli ya, waktu RAPBN diajukan itu kelihatannya make sense. Dan setahu saya dalam target itu sudah termasuk ingin mengoptimalisasi yang under invoicing. Itu kan sudah topik dari tahun kemarin. Jadi sudah include itu dalam target. Sehingga ketika sekarang disebut-sebut itu mau dioptimalkan. Lalu itu memang targetnya kalau sudah. Artinya nanti penerimaan perpajakan itu maksimal ya seperti yang direncanakan. Kemungkinan tetap di bawahnya. Jadi meningkatkan itu adalah bagian dari yang sudah direncanakan, bukan bagian dari solusi terkini kan, itu satu. Yang kedua, ketika kita misalnya mau lihat apa tadi refocusing ya, kemudian di KL, itu kita bisa lihat ya yang bisa diutak-atik selama ini itu kalau dari sisi jenis itu adalah belanja barang dan jasa ya, barang dan jasa, termasuk konsinyering rapat seperti kata Dr. Nova tadi, itu memang gila-gilaan ya, 700 triliun itu besar. Tapi kenapa jadi 700? Sekitar 250-annya bahkan hampir 300, 250-annya itu adalah belanja barang dan jasa MBG. MBG kan ada dua tuh, ada yang tidak barang dan jasa, ada yang barang dan jasa. Tapi maka anggap aja 250 berarti kan 400-an itu. 400-an itu kalau dibandingkan dengan belanja barang dan jasa tahun-tahun sebelumnya di luar MBG itu sudah lebih rendah. Pada saat bersamaan unit KL-nya itu 101, 102, dulu 84. Jadi mau diperas seperti apa lagi? Ya tentu tetap bisa, tapi menurut saya nggak akan kuat, nggak akan lebih dari 20-30 triliun belanja barang itu. Belum kita bicara dampaknya ya, dampaknya kepada mitra-mitra pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa itu kan akan jelas pengaruh superior. Terus transfer ke daerah sudah lebih dulu dipangkas. Jadi kalau transfer ke daerah yang sudah diturunkan sekitar 18% itu mau dikurangi lagi, kita tidak tahu. Jadi intinya
tentu kita setuju bahwa sekali lagi adalah kalau saya sendiri jelas setuju bahwa belanjanya yang harus dipelototi. Tapi dengan cara simple banget kan, itu sudah di barang dan jasa itu yang dikurangi itu belanja MBG. Gitu. Dan yang tidak agak sedikit sensitif ya, sensitif untuk dibicarakan tuh alutsista dan almatsus itu ya kita serba salah ya gitu kadang. Nah tapi nggak apa-apa lah, ini keperluan kita, ini sudah situasinya begini. Si almatsus saja itu 2 bulan ini sudah dibelanjakan tuh 8 triliun. Itu jarang-jarang almatsus di bulan Februari karena itu belanjanya udah bengkak. Nah, berapa alokasi almatsus? Berapa alokasi alutsista? Kalau alokasi yang kelihatan di rincian itu hanya kisaran 50-60 triliun. Mixen lah, masih masuk akal. Tapi nanti dulu dari pengalaman tahun 2025 di jenis belanja lain-lain itu nanti ada yang pindah menjadi belanja modal di Kementerian Pertahanan. Alutsista lah. Nah, ini yang kita khawatir. Ini mau nggak yang ini itu dikurangi, ya, dikurangi ya kalau itu nggak begini kan, karena ada faktor kontrak, ada faktor apa sudah. Jadi tidak hanya MBG ya, tapi alutsista dan almatsus menurut saya ada potensi bisa diefisienkan di kisaran 50-an triliun dari rencana sekitar 100-an. Nah, itu ini contoh saja. Nah, lebih baik itu dibandingkan yang lain-lain. Itu ya Mbak Nina. Jadi kayak saya kira sudah jelas kalau pengurangan belanja itu jelas ada pengaruhnya pada sektor real, tetapi mana yang pengaruhnya paling kecil. Ini kalau ibaratnya dalam situasi sulit itu bukan lagi pilihan yang sangat baik dengan pilihan baik, yang ada pilihan buruk dengan buruk sekali. Sudah jelas dari pandangan para ekonom tadi, mayoritas mengatakan pilihan pelebaran defisit itu adalah buruk sekali. Nah, memotong belanja mungkin ada buruk-buruknya lah, maksudnya ada kelemahannya. Tapi itu pilihan yang lebih rasional saat ini. Nah, begitu. Boleh dikutip Mbak Nina, karena ini terbuka.